Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Sayyidah? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu Ta'ala. Baik, kali ini kita akan membahas tentang Masyitoh, tukang sisir, putri Fir'aun, ketangguhan seorang wanita mulia yang menjaga iman di dalam hatinya. Ia hidup di zaman Fir'aun berkuasa, ia bekerja di dalam istana sebagai pengasuh bagi putri Fir'aun. Bagaimana dengan kita teman-teman yang sudah jelas bahwa kita ini Islam tapi masih saja kita tak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah dia kisah wanita mulia yang wanginya tercium oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani Isra Miraj melewati suatu tempat yang baunya sangat harum. Maka Rasulullah bertanya, "Bau harum apakah ini?" Jibril menjawab, "Masyitoh dan anak-anaknya, dan bagaimana kisahnya?" Tapi sebelum lanjut, ada baiknya untuk dukung channel Sayyidah Studio dengan cara subscribe dan share. Terima kasih. Allah telah mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman sang raja. Namun, Fir'aun teramat kejam hingga mereka yang beriman begitu takut untuk memperlihatkan keimanannya. Salah satu yang menyembunyikan keimanan tersebut yakni seorang wanita penyisir rambut, Masyitoh, beserta keluarganya. Masyitoh merupakan salah satu pelayan istana Fir'aun. Ia bertugas sebagai tukang sisir putri Fir'aun. Sejak bertahun-tahun silam, keluarga Masyitoh setia melayani istana. Ketika agama Nabi Ibrahim disampaikan Nabi Musa di tanah Mesir, mereka mengimaninya. Namun, tak ada yang tahu keimanan Masyitoh, termasuk sang majikan. Hingga suatu hari, tibalah saat Allah menguji keimanan Masyitoh dan keluarganya, saat sedang menyisiri dengan lembut rambut putri Fir'aun, tanpa sengaja terjatuhlah sisirnya. Ketika hendak mengambilnya, dengan spontan karena sudah menjadi kebiasaan ia mengucapkan, "Bismillah." Sang putri keheranan mendengar perkataan Masyitoh, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sang putri bertanya, "Ayahanda," "Tidak," jawab Masyitoh. "Apakah kau punya Tuhan selain ayahku?" seru sang putri. Masyitoh terus bungkam, namun sang putri terus mendesaknya. Hingga keberanian pun datang dari diri Masyitoh. Ia tahu betul, inilah saatnya keimanannya hendak diuji Allah. "Allah adalah Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan seluruh alam," jawab Masyitoh tegas. Setelah mendengar pernyataan Masyitoh, sang putri pun segera beranjak dari tempat duduknya menuju sang ayah. Ia melaporkan apa yang baru saja didengarnya dari lisan Masyitoh. Sementara Masyitoh mengabarkan kepada keluarganya untuk bersiap diri mendapat hukuman Fir'aun. Fir'aun marah bukan kepalang ketika mendengar kabar dari sang putri. Ia pun segera memanggil Masyitoh ke hadapannya. Tanpa keraguan, Masyitoh pun pergi memenuhi panggilan raja. "Apa kau menyembah sesuatu selain aku?" tanya Fir'aun dengan suara menggelegar. Seluruh istana dibuat takut dengan amarahnya. Namun tanpa gentar, Masyitoh menjawab ringan, "Ya, saya menyembah Allah. Allah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu," kata Masyitoh. Geram, Fir'aun pun menyuruh pengawalnya untuk mengikat Masyitoh kemudian menaruh seekor ular besar di hadapannya. Namun, Masyitoh tak bergidik. Bertambah marahlah emosi Fir'aun. Ia pun segera memanggil tangan kanannya, Haman, untuk mengeksekusi mati keluarga Masyitoh. Haman kemudian segera mengumpulkan beberapa pengawal untuk menangkap Masyitoh dan keluarganya. Ia pun kemudian memerintahkan pengawal lain untuk membuat lubang besar untuk diisi air panas layaknya kawah bara dari gunung api. Ia bermaksud merebus hingga mati Masyitoh dan keluarganya. Tibalah hari eksekusi, rakyat dikumpulkan untuk menyaksikan peristiwa sadis, hukuman ala Fir'aun. Masyitoh bersama sang suami dan 4 orang anak termasuk 1 bayi yang digendongnya telah berada di sana, siap menghadapi hukuman keji tersebut. Mereka melihat kubangan besar berisi air mendidih yang siap melepuhkan tubuh mereka. Namun, hati mereka tak gentar dengan siksaan dari seorang manusia.
Mereka memilih beriman kepada Allah, Tuhan seluruh manusia. Sebelum dilempar ke air mendidih, mereka ditanya oleh Haman apakah masih akan terus mengimani Allah dan enggan menuhankan Fir'aun. Namun, jawaban mereka selalu sama acap kali ditanya, Allah adalah Tuhanku, Tuhan Fir'aun, dan Tuhan seluruh alam. Kami akan terus beriman kepada Allah sekalipun harus terjun ke kawah mendidih. Mereka melihat kubangan besar berisi air mendidih yang siap melepuhkan tubuh mereka. Namun, hati mereka tak gentar dengan siksaan dari seorang manusia. Mereka memilih beriman kepada Allah, Tuhan seluruh manusia. Maka, bulatlah keputusan Haman untuk memasak mereka hidup-hidup dalam kubangan air yang mendidih. Suami Masyitahlah yang pertama kali mendapat giliran. Tubuhnya langsung dilalap air yang mendidih, tinggal seonggok daging gosong tak bernyawa. Melihat eksekusi keji tersebut, Haman terbahak-bahak dan terus menghina orang-orang yang beriman kepada Allah. Masyitoh terus di atas ketegarannya mengimani Allah. Setelah sang suami, giliran anak-anaknya. Satu persatu, mereka dipaksa masuk ke air mendidih yang apinya menjilat-jilat. Semuanya dilakukan di hadapan Masyitoh. Hingga tinggallah tersisa Masyitoh dan seorang anaknya yang masih bayi. Ia menggendong bayi itu erat-erat. Hatinya masih tegar di atas agama Allah. Maka, diseretlah ia dan bayinya mendekati air yang teramat panas itu. Ketika hampir memasuki kubangan air, tiba-tiba setan membisikkan keraguan di dalam hatinya. Keraguan dengan merasa sedih dan kasihan pada sang bayi yang belum sempat tumbuh dewasa melihat dunia, bayi yang baru lahir tanpa dosa. Masyitoh pun menghentikan langkahnya menuju ajal. Ia terus saja memandangi bayinya yang merah dengan perasaan sedih yang mendalam. Melihatnya, Haman sempat berpikir Masyitoh akan mencabut kata-katanya dan akan kembali menuhankan Fir'aun. Ia pun girang karena merasa ancamannya pada Masyitoh berhasil. Namun, pikiran Haman salah. Masyitoh tak pernah sedikit pun melepaskan keimanannya pada Allah. Lalu dengan kehendak Allah, sang bayi tiba-tiba berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, jangan takut, sesungguhnya surga menanti kita," ujar bayi yang digendongnya. Mendengarnya, kembalilah ketegaran dan keberanian Masyitoh. Ia pun mencium anaknya. Kemudian, masuklah keduanya ke dalam air yang mendidih. Masyitoh dan keluarganya mengakhiri hidup mereka dengan berpegang teguh pada akidah. Saat Masyitoh dan anak-anaknya masuk satu persatu ke kuali mendidih, Allah ternyata terlebih dahulu mencabut nyawanya. Sehingga tidak merasakan panasnya minyak mendidih tersebut. Tersisa hanyalah tulang Siti Masyitoh bersama anak-anaknya. Ia dikubur pada suatu tempat sampai mengeluarkan wangi yang tercium harum. Sehingga syahidlah Masyitoh bersama anak-anaknya dan akan menjadi penghuni surga. Kisah teladan Siti Masyitoh sebagai perempuan yang dapat memegang teguh kebenaran dan imannya. Sehingga aroma wangi tercium sebagai penghormatan pada Masyitoh. Kisah Masyitoh disebut dalam sebagian hadis Rasulullah tentang Isra Mi'raj yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Tabrani. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ke Masjidil Al-Aqsa, Rasulullah melewati sebuah daerah yang aromanya sangat harum semerbak seperti harum kasturi. Rasulullah pun bertanya, "Wahai Jibril, aroma harum apa ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah aroma wanita penyisir putri Fir'aun dan anak-anak wanita itu." Bagaimana kisahnya? Lalu Jibril bercerita seperti kisah yang kita sampaikan tadi. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Siti Masyitoh adalah jadilah manusia yang selalu mencintai Allah, dan kita harus bersyukur karena masih diberikan kesempatan beriman tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun. Menjadikan kita pribadi yang berani membela kebenaran iman kita dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Semoga penjelasan di video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.